Analis politik, kesepakatan AS-China mungkin meliputi pembukaan internet. Dalam sebuah pertemuan yang diatur secara diam-diam dan menarik perhatian dunia, pejabat senior AS dan China baru-baru ini mengadakan pembicaraan tertutup di Jenewa, Swiss. Diskusi yang tidak diumumkan sebelumnya dan digambarkan oleh media barat sebagai negosiasi rahasia ini menghasilkan pernyataan bersama yang dirilis pada tanggal 12 Mei mengumumkan pengurangan bersama tarif yang sebelumnya diberlakukan. Namun, pernyataan tersebut sangat singkat dan minim substansi, memicu spekulasi bahwa ada kesepakatan yang lebih dalam dan tidak diungkapkan. Analis politik Du Wen meyakini bahwa kesepakatan itu mungkin mengandung kompromi strategis 3 bagian. Pertama, China setuju untuk membuka internetnya. Kedua, AS berjanji tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Ketiga, China berjanji tidak akan menyatukan Taiwan dengan kekerasan. Bagi banyak netizen China, kemungkinan adanya internet terbuka ini menimbulkan harapan. Setelah bertahun-tahun berada di balik tembok api besar, platform seperti Google, X, dan YouTube masih diblokir. Perusahaan asing, akademisi, dan warga biasa sudah lama kesulitan dengan akses yang terbatas. Namun Du memperingatkan bahwa langkah ini bukan didorong oleh reformasi liberal, melainkan tekanan dari dalam dan luar negeri. Ia menjelaskan 5 alasan utama mengapa Beijing mungkin mempertimbangkan perubahan tersebut. Pengaruh AS. Sejak 2019, AS menuntut liberalisasi internet sebagai bagian dari negosiasi perdagangan. Tarif tinggi di bawah pemerintahan Trump dan kelanjutannya di bawah Biden memaksa Beijing memasukkan akses internet sebagai bahan tawar-menawar. Kelangsungan ekonomi. China menghadapi pelarian modal, migrasi SDM unggul, dan meningkatnya isolasi teknologi. Laporan Kamar Dagang Eropa tahun 2023 menunjukkan 64% perusahaan asing menghadapi kendala operasional akibat pembatasan internet China. Pemblokiran Google, gangguan layanan email, dan pemadaman jaringan yang tidak dapat diprediksi membuat bisnis enggan beroperasi di sana. Seorang eksekutif di Shanghai mengeluh, datang ke China terasa seperti masuk ke suku primitif, ponselmu berubah jadi batu. Persaingan teknologi. Sektor teknologi tinggi, terutama AI, mengandalkan data terbuka dan platform global. Pengembang China terputus dari alat seperti ChatGPT, Google Scholar, dan GitHub, yang melemahkan inovasi. Beberapa universitas diam-diam memperkenalkan jalur khusus untuk akses terbatas ke Google, menandakan permintaan mendesak. Integrasi global. China ingin masuk ke perjanjian perdagangan besar seperti CPTPP yang mensyaratkan arus data lintas batas yang terbuka dan transparansi digital. Penyensoran yang berkelanjutan berisiko mengecualikan China dari pasar digital global. Manajemen risiko politik. Du berargumen bahwa keterbukaan internet tidak serta-merta mengancam kekuasaan Partai Komunis China. Ia menyebut Hong Kong, Vietnam, dan Rusia sebagai contoh di mana rezim mengizinkan akses terbatas tapi mempertahankan kontrol ketat melalui undang-undang seperti Undang-Undang Keamanan Nasional, lokalisasi data, dan regulasi siber. Internet di Hong Kong tetap terbuka, tetapi kekuasaan negara dipertahankan melalui tindakan keras yang tepat sasaran dan kontrol media. Di Vietnam, platform seperti Facebook dan YouTube dapat diakses, namun di bawah pembatasan ketat, konten harus dihapus dalam waktu 24 jam jika pemerintah memintanya. Dari tembok api besar ke kontrol lunak, Du memprediksi bahwa PKC tidak akan sepenuhnya membongkar sistem sensor mereka, melainkan mengadopsi strategi berlapis dan dapat dibatalkan. Komponen kunci mungkin termasuk pemantauan konten berbasis AI untuk mengidentifikasi dan menekan konten sensitif secara real-time, mekanisme kontrol dinamis yang memungkinkan otoritas memperketat atau melonggarkan akses sesuai kebutuhan, serta regulasi yang meniru model Hong Kong dan Vietnam yang mengharuskan platform melokalisasi data dan mematuhi perintah penghapusan konten. Du menegaskan bahwa ini bukan kemenangan bagi kebebasan, melainkan peningkatan kontrol otoriter. Ini menandai pergeseran dari penutupan total menuju keterbukaan yang diawasi, upaya terhitung untuk menjadikan akses digital sebagai alat propaganda dan pengelolaan stabilitas. Waspadalah terhadap kandang emas. Meski terlihat ada liberalisasi, Du mengimbau kehati-hatian. Ia menyebut kesepakatan ini sebagai kompromi yang memalukan, lahir bukan dari tuntutan rakyat tapi dari kebutuhan geopolitik. Risiko yang ia peringatkan adalah akses lebih besar ini dapat disertai pengawasan yang lebih dalam, termasuk pelacakan IP, verifikasi nama asli, dan profil perilaku yang ditingkatkan. Walaupun tembok api dilonggarkan, Du menyarankan pengguna China terus menggunakan VPN dan alat anonimitas untuk melindungi privasi mereka. Ia memperingatkan ini bukan kebebasan, melainkan kandang emas yang dicat dengan warna emas, tapi tetaplah kandang. Sebagai kesimpulan, Du menegaskan bahwa jika pembukaan internet ini terjadi, itu akan menjadi langkah mundur strategis oleh rezim otoriter, bukan awal reformasi demokratis. Warga harus tetap waspada, mempertanyakan narasi resmi, dan siaga terhadap kemunculan bentuk kontrol digital yang lebih canggih.